Baik, terima kasih. Di sini kelompok kami akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, sistem informasi daftar menu pada kafe. Di sini kami ada 5 orang, bisa dilihat sendiri. Latar belakang. Latar belakang perlu mencakup hal-hal berikut: mengapa studi kasus dilakukan, bagaimana cara studinya, apa tujuan studi kasus. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun latar belakang: tidak terlalu muluk-muluk sehingga jauh dari konteks permasalahannya, berorientasi pada profesi, fungsi, bidang studi, dan jurusan si penyusun usulan penelitian. Berorientasi pada maksud dan konteks penelitian yang akan dilakukan. Disusun dan disajikan secara sistematis, ringkas, dan terarah pada suatu permasalahan yang akan diteliti. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pengenalan sistem. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antar orang, proses algoritma, data, dan teknologi. Selanjutnya, penjelasan tentang sistem merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk memindahkan dalam melakukan jual beli makanan dan juga mengolah barang tersebut, terdiri dari level diantaranya admin, customer, dan lain sebagainya yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami. Manfaat dan keunggulan. Yang pertama itu meningkatkan reputasi. Yang kedua, tempat lebih mudah ditemukan. Yang ketiga, kesempatan untuk mendapatkan banyak konsumen. Yang keempat, menjangkau target pasar yang lebih luas. Yang kelima, menghemat uang. Yang keenam, mudah diakses dimanapun. Selanjutnya, beberapa rencana atau fitur yang digunakan. Yang pertama, halaman login. Yang kedua, halaman menu. Yang ketiga, halaman dashboard. Dan yang keempat, laporan transaksi. Dan yang kelima, transaksi. Selanjutnya dilanjutkan oleh kawan kami. Identifikasi kasus aktual. 1. Subjek ilmu dipelajari tidak sendiri, tetapi saling terkait dengan ilmu-ilmu lainnya. Kedua, materi ajar selalu terkait dengan apa yang terjadi dalam kehidupan, khususnya di tempat kerja. Ketiga, keahlian yang diperoleh dapat diterapkan. Keempat, dalam penerapan ilmu dan keahliannya mampu bekerja dengan para ahli lainnya. Kelima, ilmu dan keahlian yang diperoleh dapat bermanfaat. Metodologi pembacaan masalah merupakan suatu proses yang terdiri dari kegiatan seperti identifikasi, perumusan definisi, penyusunan strategi, pengorganisasian informasi untuk merumuskan masalah, dan tindakan mengevaluasi sumber untuk berbagi alternatif solusi, dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi atau solusi yang dipilih. Selanjutnya, pemilihan bahan dasar studi kasus. Pemilihan objek tinjauan baik berupa proyek, lapangan, atau kawasan, ataupun berupa bahan dasar studi kasus tidak perlu menunggu selesainya proses identifikasi dan perumusan masalah oleh peserta pelatih di kelas. Proses pemilihan dasar studi kasus meliputi 1. Penjelasan objek studi kasus oleh pejabat terkait sesuai dengan KAK atau disebut dengan kerangka acuan kerja yang sebelumnya telah diserahkan. Kedua, kepada instansi atau penjabat lainnya yang terkait dengan objek studi kasus, pemberian informasi detail pada saat proses pengumpulan data. Baiklah, akan dilanjutkan oleh kawan saya. Proses pengumpulan data. Hal-hal yang harus dilakukan dalam proses pengumpulan data yaitu: pertama, menentukan jenis informasi apa yang diperlukan terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Kedua, bagaimana dan di mana dapat memperoleh informasi tersebut. Ketiga, bagaimana jika menggunakan informasi tersebut. Keempat, bagaimana mengolah data yang berhasil dikumpulkan menjadi informasi. Kesimpulan, dalam hal ini, alangkah baiknya jika KPATku menggunakan sistem
tentang daftar menu karena banyak keuntungan yang didapat dan lebih memudahkan pengerjaan dan tidak banyak memakan waktu. Sekian dan terima kasih.